Kita akan membahas agregat supply dan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Ini bagian dari macroeconomics. Topik yang dibahas adalah agregat supply, sticky price model, imperfect information model. Dua model ini menjelaskan tentang agregat supply, dan kemudian short run agregat supply curve, dan terakhir adalah Phillips curve dan implikasinya. Kita akan membahas basic teori dari agregat supply. Kalau sebelumnya kita pelajari bahwa agregat supply terdiri dari dua, long run agregat supply itu vertikal dan short run agregat supply itu horizontal, karena harga adalah tetap atau masih fix ya. Kali ini kita akan melihat atau merelaskan beberapa asumsi sehingga kita lihat hubungan dari agregat supply adalah seperti ini ya, kurva agregat ya, equation atau persamaan agregat supply seperti ini. Output agregat supply ini dipengaruhi oleh natural rate of output, ya kan ya, output jangka panjang ya, long run agregat supply-nya. Kemudian ada juga pengaruh dari harga aktual dengan harga perkiraan atau expected price level ya kan, actual price level dengan expected price level. Kemudian faktor ini dikalikan dengan indikator seberapa output itu merespon dari perubahan tingkat harga yang tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, sehingga dengan persamaan seperti ini, kurva short run agregat supply menjadi miring ya, miring ke atas ya kan, miring ke atas seperti ini. Nah, ini berbeda dengan yang sebelumnya kita asumsikan sebagai horizontal. Kenapa ini? Sehingga implikasinya output ini akan berubah dari natural level ketika price levelnya itu berubah dari yang diperkirakan sebelumnya. Jadi ketika actual price level berbeda dengan expected price level, maka output akan berbeda dengan long run agregat supply. Nah, parameternya seberapa itu yang alpha tadi untuk menunjukkan seberapa sih responnya, seberapa responsif, itu bisa besar, tapi ini sifatnya alpha ini akan positif ya, harus positif atau 0 atau positif gitu ya. Dan kemudian hal ini akan bisa dijelaskan melalui dua teori, dua model yang kita akan bahas kemudian, yaitu sticky price model dan imperfect information model. Kita lihat di sini ya, ketika price level sama dengan expected price level, maka akan ada di titik keseimbangan A. Tapi ketika price level itu di atas expected price level, maka karena alfanya positif, maka Y-nya akan lebih besar daripada natural rate of outputnya. Tapi ketika P-nya lebih kecil, maka yang terjadi Y-nya akan lebih kecil daripada natural level of output. Dan yang terjadi. Nah, model yang pertama adalah sticky price model. Ya, di sini yang utama adalah bahwa perusahaan itu tidak bisa merubah harga secara cepat ya kan ya. Karena apa? Karena ada kontrak yang ini ya terjadi antara perusahaan dengan konsumennya. Misalkan kalau kita lihat langganan majalah itu dari 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Atau kemudian misalkan dengan faktornya juga sama, kontrak dengan pekerja itu juga sama ya kan. Tapi masih ada lembur ya. Tapi yang jelas kalau dengan konsumen ada kontrak jangka panjang sehingga harga tidak bisa dirubah oleh perusahaan. Tapi di sini kita merubah asumsi dari perfect competition. Kalau sebelumnya perusahaan adalah price taker, nah sekarang price setter ya kan. Nah, perusahaan bisa menentukan harga. Nah, dasarnya apa perusahaan menentukan harga? Itu ada dua, yaitu overall price level atau P, dan yang kedua level of aggregate income Y. Nah, semakin tinggi tingkat harga, maka cost of production semakin tinggi sehingga perusahaan akan menetapkan harga lebih mahal. Y juga sama, semakin tinggi aggregate income, maka akan lebih tinggi demandnya. Ketika lebih tinggi demand, maka produksinya lebih besar. Ketika produksi lebih besar, marginal cost-nya akan bertambah. Marginal cost akan bertambah sehingga harganya juga harus ditambah. Sehingga kurvanya akan persamaannya menjadi seperti ini. Harga akan ditetapkan berdasarkan tingkat harga, ya kan ya, P ini tadi ditambah alpha nih, alpha plus ini ya, selisih dari aggregate income. Kalau aggregate income-nya melebihi dari tingkat natural, maka harus berproduksi lebih banyak, maka akan marginal cost-nya akan naik sehingga price-nya harus dinaikin. Ini adalah persamaan yang menentukan tingkat harga yang akan ditetapkan oleh perusahaan. Nah ini
sehingga perusahaan bisa menetapkan berapa harganya, bukan seperti yang sebelumnya yang hanya berupa price taker. Dan setelah itu kita pertimbangkan bahwa ada dua perusahaan yang benar-benar fleksibel harganya, jadi bisa menetapkan kapan saja sesuai dengan persamaan yang tadi, persamaan yang ini tadi. Kemudian ada juga perusahaan yang sticky price ya, jadi mereka sudah menetapkan kontrak tadi itu jangka panjang, sehingga ketika mereka sudah menetapkan kontrak, mereka harus menetapkan harga sebelum tingkat harga itu berubah. Atau kita lihat di sini penentuan harganya adalah berdasarkan expected price ya kan, expected tingkat harga ya, dan expected tingkat output ya kan, karena mereka harus menetapkan sebelumnya, sehingga tingkat harga yang ditentukan oleh perusahaan ini tergantung dari expected price ya kan, dia perkirakan harga ke depan itu berapa, kemudian juga tergantung dengan output tadi ya, output kira-kira ke depan berapa dan output naturalnya berapa. Nah, jadi tidak berdasarkan saat ini ya, tapi di masa yang akan datang berapa yang dia perkirakan. Nah, untuk mempermudah kita asumsikan bahwa expected outputnya itu sama dengan natural rate ya kan, sehingga yang kedua ini 0, sehingga harga yang ditetapkan oleh perusahaan adalah expected price ya, tingkat harga yang ke depan berapa. Nah, sehingga kalau kita rata-ratakan berapa sih harga yang ditetapkan oleh perusahaan secara keseluruhan, maka ini adalah rata-rata tertimbang ya, berapa perusahaan yang menggunakan flexible price, berapa perusahaan yang menggunakan sticky price seperti ini ya, sehingga dengan timbangan tersebut kita bisa, ini timbangannya misalkan S ya, S dan 1 min S, kita dapatkan persamaan ini, harga adalah expected price tambah di timbangannya ya, berapa yang menggunakan fleksibel, berapa yang fix sticky price. Nah, ini akhirnya bisa dirubah menjadi persamaan output ya, Y sama dengan Y bar plus alpha kali P ini ya kan. Jadi ini adalah menjelaskan mengapa kita membuat bisa mendapatkan kurva atau persamaan agregat supply seperti ini. Model kedua untuk menjelaskan satuan agregat supply tadi adalah imperfect information model, yaitu informasi yang tidak sempurna. Ketika masing-masing supplier itu tidak mendapatkan informasi yang sempurna, maka akan terjadi miss atau tidak memproduksi sesuai dengan apa yang dia rencanakan sebelumnya. Nah, ceritanya ketika seorang supplier itu memproduksi satu barang, dia hanya akan tahu barangnya dia itu harganya naik atau turun, karena akan sangat sulit untuk melihat harga secara keseluruhan. Nah, sehingga ketika harga barang yang dia produksi itu meningkat secara tidak terduga, maka dianggap bahwa harganya ini akan lebih tinggi, lebih menguntungkan, sehingga dia akan bekerja lebih keras lagi dan memproduksi lebih banyak. Nah, sehingga yang terjadi adalah persamaan satuan agregat supply ya. Ini adalah tingkat level of natural outputnya, kemudian price level ya. Price level ini ketika harga dia naik seolah-olah akan menguntungkan, sehingga dia bekerja lebih keras lagi. Nah, kalau semua orang berpendapat seperti itu, berpikir seperti itu, maka yang terjadi adalah ketika dia perkirakan harganya misalkan 10.000, ternyata harganya 11.000, ini berarti ada keuntungan, ini dia akan bekerja lebih keras lagi. Nah, sehingga terjadi peningkatan output ya kan, karena adanya perbedaan antara actual price level dan expected price level. Ini secara ringkas penjelasan dari imperfect information model, sehingga mendapatkan kurva satuan agregat supply yang sama dengan tadi ya, dengan sticky price model. Nah, sehingga apa yang terjadi, ini adalah satuan agregat supply ketika dalam kondisi yang equilibrium di awal, itu titik A di sini. Long run agregat supply vertikal, satuan agregat supply-nya naik ke
atas ya, menaik ke atas. Ketika ada penambahan misalkan uang beredar atau ada kenaikan tak terduga dari price level, maka yang terjadi adalah actual price level itu lebih tinggi daripada expected price level, sehingga produksi akan bertambah sejalan dengan kurva short-run agregat supply-nya, output akan meningkat. Tapi kemudian long-run agregat supply-nya akan terjadi nih, akan terjadi penyesuaian, sehingga expected price-nya akan ke P2 dan actual price-nya juga akan ke P2, sehingga term dari alpha-nya itu akan menjadi 0, sehingga output akan balik lagi ke titik yang natural ya kan ya. Sehingga balik lagi ke kurva long-run agregat supply. Nah, pada titik B ini kemudian terjadi short-run agregat supply-nya akan naik ke atas seperti ini. Hal yang lain adalah kita jelaskan Phillips curve yang ini ada sangat erat hubungannya dengan syarat agregat supply, karena dua-duanya ini menjelaskan dua hal yang sama. Atau banyak orang bilang Phillips curve dan agregat supply curve ini adalah dua muka dari satu mata uang ya kan, two side of the same coin. Jadi Phillips curve ini dinyatakan bahwa inflasi itu dipengaruhi oleh tiga kekuatan, tiga hal: expected inflation, deviasi dari unemployment dari natural rate, atau disebut juga dengan cyclical unemployment, dan supply shocks. Sehingga persamaannya seperti ini nih. Inflasi itu dipengaruhi oleh expected inflation dan perbedaan antara natural unemployment dengan actual rate of unemployment, dan supply shocks. Sehingga bentuknya seperti ini nih. Semakin tinggi inflasi, maka unemployment-nya akan semakin rendah ya, karena ini adalah minusnya. Sehingga ada trade off nih antara inflasi dan unemployment. Kalau kita ingin menurunkan inflasi, maka ya unemployment-nya akan meningkat. Nah, kemudian lebih lagi, expected inflation itu disebabkan oleh apa? Biasanya kita ini ya berdasarkan rational expectation atau ekspektasi orang. Ini kita kenal sebagai adaptive expectation. Biasanya inflasi itu ya sama seperti tahun sebelumnya ya. Ini adaptive expectation ya. Sehingga persamaan Phillips curve ini bisa kita ganti sebagai ini, P-1 atau inflasi tahun sebelumnya. Ya, jadi cyclical unemployment plus supply shock ya kan ya. Nah, ketika bentuknya seperti ini biasanya disebut dengan NAIRU ya, non-accelerating inflation rate of unemployment. Jadi unemployment yang pada titik yang natural, sehingga ini petanya 0 ya kan ya, inflasinya sama dengan inflasi tahun sebelumnya kalau tidak ada supply shock. Sehingga apa yang bisa mengubah inflasi itu berdasarkan ini adalah dua hal ini, yang kedua dan ketiga ini, cyclical unemployment dan supply shocks. Ini yang terjadi ketika ada perubahan dari unemployment dan inflasi ya. Pada titik sebelumnya unemployment pada titik 0 atau pada titik natural, kemudian inflasi juga pada titik 0 ya kan ya. Ketika kemudian ada peningkatan uang beredar atau agregat demand yang mengakibatkan peningkatan output, maka kurva akan bergeser ke titik B ini ya, ke B ini ya. Karena tiba-tiba ada penambahan pekerja atau unemployment tiba-tiba menurun. Ketika unemployment tiba-tiba menurun, maka seperti ini ya kan, karena adanya penambahan agregat demand tadi. Namun ketika orang menyadari bahwa ternyata inflasi ternyata meningkat, sehingga kemudian mereka mengkoreksi ekspektasinya, maka unemployment akan kembali lagi ke titik naturalnya. Expected inflasinya sama dengan inflasinya ya kan ya, sama-sama 5%, sehingga kembali ke natural lagi. Kalau tadi expected inflasinya lebih kecil daripada inflasi, sini positif ya kan, di positif, unemployment lebih kecil. Nah, kemudian ketika akan ditambah lagi uang beredar atau agregat demand didorong lagi, maka sama, inflasi tiba-tiba meningkat, expected inflasinya belum meningkat, sehingga yang terjadi adalah unemployment-nya yang akan menurun ke titik D ya kan ya. Nah, ketika orang mengkoreksi lagi, oh ternyata expected inflasinya 10%, sehingga inflasi 10%, sehingga ini kembali lagi ke natural lagi, begitu seterusnya.
Nah, satu hal lagi bahwa adanya teori rational expectation, bahwa orang akan menggunakan semua informasi yang ada untuk membuat keputusan. Nah, sehingga kemungkinan ketika ada monetary policy atau fiscal policy, mereka akan bisa juga mengubah ekspektasinya ya, mengubah asumsinya, sehingga kebijakan fiskal dan moneter ini harus juga memasukkan atau mempertimbangkan perubahan dari ekspektasi ini, ya kan? Ketika orang melakukan perubahan dari ekspektasinya secara rasional, barangkali inflasi ini akan lebih kecil ya inersianya daripada ketika kita nyatakan sebelumnya tadi. Di sini kan seperti otomatis tadi. Nah, ketika orang percaya bahwa expected inflation ini akan turun dengan pemerintah yang kredibel atau kebijakan yang kredibel, maka expected inflation ini jadi turun, sehingga inflasi bisa turun tanpa mengorbankan unemployment ya. Ini yang terjadi ya kan, sehingga biaya untuk menurunkan unemployment akan lebih murah ya kan, biaya untuk menurunkan inflasi akan lebih murah ya kan daripada sebelumnya, karena sudah langsung turun dari expected inflation itu sendiri. Kemudian ada teori yang berikutnya lagi tentang histeresis, yaitu perubahan dari ini ya, bukan natural rate of hypothesis ya kan. Sebelumnya kita menggunakan natural rate of hypothesis, sehingga fluktuasi ini akan kembali ke semula ya, ke dalam jangka panjang, sehingga fluktuasi ini hanya terjadi dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang waktu akan kembali normal lagi. Nah, ini di challenge, sehingga ketika outputnya ini sudah turun dan agak lama, maka akan terjadi permanen luka ya. Di sini permanen luka, sehingga akan berpengaruh terhadap natural rate of unemployment ya. Natural rate of unemployment bisa saja lebih tinggi secara permanen. Ini disebut juga sebagai histeresis. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semua.